Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad para pendengar saudaraku siman seakidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio Esken Al-Bayan menebar keagungan Asmaul Husna. Di pagi yang berbahagia hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 atau yang bertepatan dengan tanggal 15 di bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Dan para pendengar, alhamdulillah akan kami kembali hadirkan ke ruang dengar Anda kajian kitab Usul Iman ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Mistah MPDI Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu dan Kamis ya. Dan alhamdulillah pekan ini kita setelah beberapa hari ke belakang diliburkan, kita kembali memulai aktivitas kita menuntut ilmu yang insya Allah akan disampaikan langsung dari studio Radio Esken Al-Bayan. Para pendengar, alhamdulillah beliau sudah siap untuk memberikan materi di studio kita. Langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair, sehat Kang Angga. Alhamdulillah sehat, Masya Allah Ustaz. Nah Ustaz, pagi hari ini Ustaz akan memberikan materi apa Ustaz? Kita akan meneruskan pembacaan kitab Usul Iman. Sekarang sudah masuk alhamdulillah pembagian syirik. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Masya Allah. Nah para pendengar saudaraku siman sakidah, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Kita langsung saja simak pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin, para pendengar Radio Esken Al-Bayan yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih diberi kesempatan untuk berlomba-lomba mencari amal soleh di 10 awal Zulhijjah, dan alhamdulillah kita sudah lewati. Begitu juga hari raya tasyrik, yang semua itu adalah berkat pertolongan dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kita bisa beramal soleh di hari-hari tersebut. Maka kami ucapkan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal kita dan amal antum semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan amal-amal kita membalas ya, menerima dan membalas semua amal-amal soleh, baik kecil atau besar, baik amalan hati, amalan lisan atau amalan anggota badan, kepada kita semuanya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah alhamdulillah masuk pada pembagian tentang kesyirikan ya. Syirik, kufur dan macam-macamnya. Sebagaimana sudah kita bahas bahwasanya mengetahui perkara ini sangat penting. Mengapa? Karena seorang sahabat yang mulia, Khuzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, mengatakan, yas'alunan nas, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu manusia banyak yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tentang berbuat baik, bagaimana berbuat baik, amal apa aja yang paling terbaik.
Akan tetapi wa kuntu as'aluhu 'anisyar, akan tetapi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Mengapa? Makhafatan an yudrikani, karena aku takut, kata sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, jatuh ke dalamnya. Karena itu dibuatlah para ulama semangat membuat kitab ya, yang isi di dalamnya adalah segala bentuk dosa-dosa. Di antaranya ada kitab Al-Kabair ya, tentang dosa-dosa besar, dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, pasti di dalamnya akan dibahas tentang kesyirikan. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan tentang kesyirikan, ya, tentang dosa-dosa besar. Agar apa? Agar kita jangan sampai jatuh ke dalamnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan sekarang masuk pada anwa'us syirk. Ya, pembagian tentang kesyirikan. Qala al-masyaikh hafizahullahu ta'ala fi kitabihim usul iman fi dhail kitab wa sunnah. Anwa'us syirk, pembagian kesyirikan. Yanqasimu asy-syirk ila qismain. Mereka mengatakan asy-syirk itu ada dua bagian. Ada dua. Yang pertama akbar, yang besar. Yang kedua asghar, yang kecil. Jadi para ulama membagi kesyirikan ini menjadi dua bagian ya. Yang pertama yang besar, yang kedua yang kecil ya. Para ulama membuat pembagian ini tidak semata-mata mereka buat begitu saja. Pembagian ini yaitu hasil ijtihad mereka dari kalangan para ulama kita, hasil ijtihad dari memahami mentadaburi Al-Quran dan Sunnah tentunya ya. Sehingga dengan mengetahui pembagian ini kita jadi tahu hakikat atau menghukumi seseorang. Sehingga tidak boleh kita asal menghukumi seseorang, apalagi menghukumi orang musyrik misalkan, atau menghukumi orang kafir, menghukumi orang fasik dan lainnya, nggak boleh. Karena itu yang pertama, kita bukan ahlinya, kita tidak memahami ilmu tentang itu. Yang kedua, memang bukan hak kita ya. Itu adalah hak para ulama tentunya, yang mereka sudah buat kaidah-kaidahnya ya. Dan pembagian besar dan kecil ini karena di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya yang aku takutkan, yang paling aku takutkan dari kalian terkena syirik kecil. Nah, sehingga dibagilah menjadi syirik besar, syirik kecil, karena lafaz syirkul asghar ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, apa itu syirik besar? Apa itu syirik kecil? Kita akan lihat ya. Yang pertama, asyirkul akbar, syirik yang besar. Qalu, mereka mengatakan, huwa ittikhadun nidhi ma'allahi yu'bad kama ya'budullah. Syirik besar yaitu dia menjadikan tandingan bersama Allah ya, yang dia sembah, yang disembah itu sebagaimana dia menyembah Allah. Jadi dia ibadah kepada tandingan ini selain Allah, sebagaimana dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syirik besar. Wa huwa naqilu min millatil Islam. Kemudian kata para ulama, apabila seseorang ya menjadikan sembahan selain Allah, ada Tuhan yang dia sembah selain Allah, maka orang ini bukan orang Islam lagi. Karena Islam itu tauhid, Islam itu hanya menyembah Allah. Kalau ada orang menyembah selain Allah, dia bukan orang Islam. Maka kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka semua menyembah hanya satu Tuhan, hanya Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap ibadah mereka hanya beribadah kepada Allah. Tapi kalau ada orang ngaku Islam tapi dia menyembah patung misalkan, atau dia menyembah pohon atau batu atau matahari atau bulan atau malaikat yang dia sembah atau nabi atau yang lainnya,
maka keislaman ini kalau dia ngaku Islam perlu dipertanyakan. Ya, mungkin dia belum tahu tentang hakikat Islam, ya, harus diajarkan. Tetapi kalau dia sudah tahu tentang iman, rukun iman, tentang bahwasanya hanya menyembah Allah saja, tapi dia kekeh menyembah selain Allah, maka orang ini bukan orang Islam, ya. Kemudian kata para ulama, muhbitul lil a'mal, ya, maka perbuatan syirik besar ini akan menghapus semua amalnya, ya. Sebagaimana dalil yang pernah kita sebutkan, ya, bahwasanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, ya. Dan telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan perbuatan syirik, ini syirik besar, ya, Allah akan hapus semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kau akan menjadi orang yang rugi. Jadi ini jelas, ya, bahwasanya syirik besar ini bahaya karena dia akan menghapus semua amal. Wasahibuhu, kemudian kata para ulama, orang yang melakukan perbuatan ini yaitu menyembah selain Allah, in mata alaihi, kalau dia meninggal dalam kesyirikan tidak bertobat, ya, tetap pada kesyirikannya, yakunu mukhallidan fi nari jahannam la yuqda alaih, maka orang ini, ya, diancam oleh Allah Azza wa Jalla kekal di neraka jahanam, ya. Kemudian fayamud, maka dia meninggal, wala yukhaffifu anhu min adabiha, dan tidak akan Allah kurangi azab tersebut, ya. Allah berfirman, fa innahum wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah dalam surah Al-Maidah, ya, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah akan haramkan baginya surga, wa ma'wahum an-nar, maka tempatnya adalah neraka jahanam, ya. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah akan mengharamkan baginya surga, artinya enggak akan masuk surga dia. Wa ma'wahun nar wa maliz zalimina min ansar, dan tempatnya adalah neraka dan dia tidak ada penolong baginya. Ini adalah konsekuensi dari kesyirikan yang disebut dengan syirik besar, ya, syirkul akbar. Maka apabila kita sudah mengetahui konsekuensinya besar, ketika kita menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dalam ibadah, kita akan menyebabkan keislaman kita nanti batal, akan menyebabkan semua amal soleh kita terhapus, dan akan menyebabkan terancam masuk neraka jahanam kekal selamanya, ya. Apabila seseorang menyembah selain Allah, maka berhati-hatilah, maka kita jauhi semua sembahan-sembahan selain Allah. Jangan pernah kita beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, karena dosanya berat, dosanya besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar, dan sesungguhnya perbuatan ini adalah konsekuensinya pun berat di dalam ajaran kita. Kemudian yang kedua, qalu, mereka para ulama mengatakan, anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Jadi syirik besar ini ada macamnya juga, ada jenis-jenisnya yang harus kita ketahui dan harus kita jauhi. Semua jenis ini. Wayan qasimus syirkul akbar ila arba'ati anwa'. Kata para ulama, syirik besar ini terbagi menjadi 4 jenis. Ada 4 jenis, ya. Al-awwalu, yang pertama, syirkud da'wah, kesyirikan dalam berdoa, ya. Apa maksud dengan kesyirikan dalam berdoa? Ay ad-du'a wa dzalika anna ad-du'a min a'zami anwa'il ibadah, ya. Kenapa yang pertama dikategorikan syirik besar dalam berdoa? Naam, karena doa itu adalah ibadah, ya. Bahkan doa ini termasuk jenis dari yang paling agung dari ibadah. Termasuk ibadah yang paling agung itu adalah berdoa. Dan manusia banyak jatuh kesyirikan mereka dalam doa ini, ya. Di mana mereka meminta kepada selain Allah
dalam doanya. Ya, mereka meminta kepada Nabi Isa, misalkan mereka meminta kepada bulan, kepada bintang, atau kepada pohon, atau kepada batu, atau yang lainnya, atau kepada nama-nama ya Tuhan-Tuhan yang mereka yakini, yang itu padahal bukan Tuhan yang sebenarnya, yang mereka tidak boleh meminta kepadanya. Mereka harus meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bal huwa lubbul ibadati, bahkan doa merupakan inti dari ibadah. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, dan hadis ini hadis hasan sahih. Nah, ya. Betapa banyak kita lihat manusia berdoa, ya. Ketika mereka mendapatkan musibah atau ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu, ingin dibantu, ingin ditolong, mereka yakin ada satu Tuhan atau Tuhan yang mereka yakini, lalu mereka minta kepada Tuhan tersebut agar ditolong. Maka apabila Tuhan itu adalah bukan Allah, ya, selain Allah, maka ini adalah syirik. Ya, seperti mereka menyebut nama-nama, meminta kepada malaikat, misalkan meminta kepada Jibril, wahai Jibril tolonglah aku, wahai Jibril berikanlah rezeki dan lainnya, ya, atau kepada Mikail, wahai Mikail, atau kepada yang lainnya, ya, minta kepada Nabi Isa misalkan, atau minta kepada Husain ya radhiyallahu taala anhu, ya cucu Rasulullah SAW, dia meminta misalkan, atau kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah agisna, misalkan wahai Fatimah tolonglah kami. Maka ini dia telah berdoa kepada selain Allah dan dia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik, dan ini tidak main-main, syiriknya syirik besar, ya, karena dia telah meminta, dia telah beribadah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kalau doa minta hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita kalau minta kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, ud'uni, kalian kalau doa saja kepadaku. Baik doa ibadah atau doa masalah. Doa ibadah maksudnya doa mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, salat, haji, umrah, kurban, zakat, sedekah, baca Quran, itu semua ibadah. Dan itu disebut doa, ya, dalam makna doa itu doa ibadah, ya. Salah satunya makna doa adalah doa ibadah. Maka enggak boleh kita serahkan kepada selain Allah haji kita, umrah kita, sedekah kita, kurban kita. Enggak boleh kita berikan kurban untuk penghuni gunung, penghuni laut, atau kita sedekah untuk yang lainnya, ya. Kemudian doa masalah meminta, ya. Berdoa, mengangkat tangan, ya, menengadahkan tangan kita, meminta, maka ini juga doa. Maka kata Allah, ud'uni, mintalah hanya kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan kalian. Karena memang yang hanya mampu memberikan, mengabulkan permintaan kita hanya Allah. Karena dia Al-Ghani, yang maha kaya. Karena dia Al-Karim, yang maha mulia, yang maha baik. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Barru Ar-Rahim, yang maha dermawan, yang maha baik, Al-Jawad, Al-Muhsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, yang mampu memberikan semua keinginan kita. Adapun yang kita minta kepada selain Allah, mereka enggak mampu. Mereka enggak kaya, mereka enggak maha baik, mereka tidak maha penyayang, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Nah, ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Lihat, awalnya Allah katakan berdoalah kepadaku, setelah itu Allah ganti dengan ibadah. Ini menunjukkan doa adalah ibadah, ibadah adalah doa. Siapa yang sombong dari doa kepadaku, dia enggak mau ibadah kepada Allah, enggak mau berdoa kepada Allah, malah dia doa kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah.
Apa ancaman dari Allah Azza wa Jalla? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nih orang akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Wa iyadzubillah. Ya. Kemudian kata para ulama, walima thabata anna du'a ibadah, sebagaimana telah kita sebutkan dalilnya tadi ya di Al-Qur'an dan di sunnah bahwa doa adalah ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka kalau ini kita berikan kepada selain Allah, ini menjadi kesyirikan. Faman da'a nabiyan, misalkan seseorang berdoa meminta kepada nabi, ya, berdoa kepada nabi, ya. Au malakan, atau dia berdoa kepada malaikat. Au waliyan, atau berdoa kepada wali-wali. Au kubran, atau dia berdoa kepada penghuni kubur, au hajaran, atau kepada patung-patung, ya, batu-batu, ya, au ghairu dzalika minal makhluqin, atau selain itu dari makhluk-makhluk, fahuwa musyrik, maka orang ini telah melakukan kesyirikan. Kalau dia berdoa kepada selain Allah tadi, bahkan dia tidak disebut muslim, dia adalah orang-orang non-muslim, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa atau beribadah kepada Allah, atau beribadah kepada Allah dan dia beribadah kepada Tuhan selain Allah, ya, dia sandingkan, la burhana lahu bih, tidak ada bukti itu perintah dari Allah. Allah nggak pernah merintahin dia untuk menyembah itu, untuk beribadah kepada itu, nggak ada bukti bagi dia. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi, nanti orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tersebut tidak akan beruntung. Ya, dalam ayat yang Allah sebutkan, orang-orang yang menyembah, beribadah kepada selain Allah, mereka dikategorikan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minal adillati ala anna ad-du'a ibadah wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun qaulu ta'ala. Dan di antara dalil bahwasanya doa itu ibadah, dan kalau kita palingkan doa itu kepada selain Allah, atau kita berikan doa itu kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Di antara dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah berfirman, apabila mereka naik kapal, ini orang-orang musyrik ini, apabila mereka naik kapal, da'awullah mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas doa hanya kepada Allah. Jadi saat dia di atas lautan, dia hanya mengatakan, ya Allah selamatkan kami, ya Allah pencipta langit bumi, ya tolonglah kami di atas lautan ini. Falamma najjahum, lalu Allah kabulkan doa mereka, Allah selamatkan mereka, ilal barri, menuju daratan, izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka sekutukan lagi Allah. Qalu, mereka para ulama mengatakan, fa akhbara an haula'i, Allah mengabarkan tentang mereka ini, al musyrikin, orang-orang musyrik, bi annahum yusyrikuna billahi fi rakhaihim, mereka mempersekutukan Allah ketika mereka aman, ketika mereka senang, ketika mereka di daratan enggak ada musibah, mereka mempersekutukan Allah. Wa yukhlisuna lahu fi kurbihim wa syiddatihim, dan mereka ikhlas kalau sedang susah, ya, mereka ikhlas kalau mereka sedang berat, ada musibah, baru mereka minta sama Allah. Tapi kalau lagi senang, mereka beribadah kepada selain Allah. Ini orang-orang musyrik yang Allah ceritakan, orang-orang terdahulu, ya. Fa kaifa bima yusyriku billahi fir rakha'i wa syiddati iyadam billah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mau dia senang, mau dia susah, tetap aja ibadahnya kepada selain Allah. Tentu ini lebih besar lagi dosanya, dan tentu ini lebih kuat lagi kesyirikannya.
Baik, yang kedua, jadi syirik yang pertama kata para ulama syirik besar adalah syirik dalam doa. Maka hati-hatilah dalam doa. Pokoknya setiap doa kita jangan pernah kita berikan kepada selain Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta sama Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syirkun niyah wal iradah wal qasdi. Yaitu syirik besar diantaranya syirik dalam niat, dalam tujuan, dalam keinginan, dalam cita-cita, keinginan ya. Wadzalika an yanwiya bi'amalihi ad-dunya. Yang dimaksud syirik dalam niat bahwasanya seseorang yang semua amalnya dia lakukan dalam rangka mendapat dunia, dalam rangka menghasilkan kenikmatan dunia saja. Awir riya awis sum'ah, atau semua amalannya pokoknya karena riya, karena sum'ah aja, karena pengen dilihat, karena pengen didengar ya. Iradatan kulliyatan, dan ini bukan sebagian-sebagian, semua amalan mereka. Ka ahlin nifakil khalas. Nah, seperti orang munafik sejati ya. Orang munafik itu mereka ngaku beriman. Orang munafik itu juga sholat. Orang munafik juga sedekah, orang munafik juga ikut-ikutan beramal soleh. Tapi semua amalan mereka, ini munafik sejati ya, semuanya, bahkan gak ada sedikit pun untuk akhirat, gak ada, semuanya untuk dunia. Untuk apa mereka mengamalkan itu? Yang pertama untuk aman ya. Kalau orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, munafik sejati itu kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga pengikut-pengikutnya, mereka masuk Islam, mereka ikut sholat, bahkan sebagiannya ikut jihad walaupun pulang lagi ya. Kebanyakan mereka minta uzur dalam rangka aman, ingin dapat dunia, mendapat keamanan ya. Kalaupun nanti kaum muslimin menang, mereka juga dapat jatah ghanimah misalkan itu. Kalaupun nanti kaum muslimin menang, mereka dapat keamanan. Ya minimal mereka ikut aman dunianya. Dunia ya. Walam yaksud biha wajah Allah, dan tidak pernah mereka niatkan satu amalan pun itu untuk Allah Azza wa Jalla. Wadaral akhirah, untuk amal tabungan mereka di akhirat enggak ada. Fahuwa musyriku asyirkil akbar. Maka orang ini, orang munafik sejati ini, orang yang melakukan kesyirikan besar. Wa iyadzubillah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia dan perhiasannya, hanya itu cita-citanya, Allah akan berikan kepada mereka atas amal-amal mereka tersebut, dan mereka nggak akan dikurangi. Artinya mereka beramal pengen dapat popularitas, mereka beramal ingin dapat keamanan, mereka beramal ingin dapat dunia, semua Allah beri, nggak akan Allah kurangi. Tapi lihat ayat setelahnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang enggak ada dapat bagian di akhirat kecuali hanya neraka jahanam. Wa habita ma sana'u fiha, amal soleh mereka dulu Allah hapus semua. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan semua amalan mereka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, karena semua amalan mereka lakukan dalam rangka mendapatkan kenikmatan dunia saja tanpa ada kenikmatan akhirat. Maka ini syirik termasuk syirik niat, dan ini syirik besar, dan ini adalah syiriknya orang-orang munafik i'tiqadi, munafik sejati ya, yang memang dari akidahnya mereka tidak beriman kepada Allah. Hakikatnya mereka enggak beriman kepada Islam.
Hakikatnya mereka nggak beriman kepada Rasulullah SAW, kepada negeri akhirat. Mereka hanya lafaznya saja ngaku-ngaku iman, tapi hatinya nggak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun nifak amali, kita tidak nafikan kaum muslimin itu ada juga yang munafik dari amalan mereka. Tetapi kita juga tidak nafikan sebagian amal mereka juga pasti ada yang untuk Allah Azza wa Jalla. Karena nggak mungkin orang muslim ya sejati, nggak mungkin orang muslim itu nggak ada satu amalan yang dia niatkan untuk akhirat. Pasti ada, pasti ada. Nah, ini perbedaan antara nifak i'tiqadi dan nifak amali. Mungkin dia riya dalam sholatnya, tapi ketika sedekah dia ikhlas, ketika bantu orang tuanya dia benar-benar ingin mengharapkan pahala akhirat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika berzikir ya banyak kita dapatkan ya. Maka ini bukan nifak sejati dan ini bukan syirik besar ya. Nanti ada pembahasannya syirik kecil yaitu riya. Tapi yang dimaksud bagian kedua syirik niat di sini adalah nifak sejati, munafik sejati yang mereka memang beramal semuanya untuk dunia mereka saja tanpa pernah mereka pikirkan untuk akhirat mereka. Karena memang mereka ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap akhirat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dua jenis dari syirik besar, yaitu syirik dalam doa dan syirik dalam niat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Dengan izin dari Allah, alhamdulillah sudah kita bacakan. Mungkin kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadhal Kang Angga. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, para pendengar, saudara konsumen sakidah, para pemirsa Small Husna TV dimanapun Anda bisa menyimak kajian kita di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995 melalui WhatsApp di nomor 0856 2461 9995. Tapi Ustaz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Pertanyaan dari WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau tanya, kalau kita mempunyai khodam pendamping, apakah itu termasuk syirik Ustadz? Demikian pertanyaannya. Baik, khodam di sini apa maksudnya? Kalau maksud khodam adalah pembantu ya, khodim itu kan pembantu yang membantu dia. Ya, itu tergantung dari orang yang punya khodam tersebut. Nah, yang harus kita pahami bahwasanya khodam itu hakikatnya adalah jin ya, yang selalu mengganggu dia. Maka kalau ada orang merasa dia punya khodam, hakikatnya dia sedang berhubungan dengan jin. Nah, dan jin tidak akan ridho atas manusia ya. Dia akan selalu mengganggu. Dan dia akan lama-lama dia akan menyesatkan orang tersebut. Maka yang lebih baik orang-orang yang memiliki khodam ini segera bertobat ya, segera kembali kepada Allah. Hindari khodam-khodam apapun namanya. Tawakal saja kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ruqyah dirinya, ruqyah mandiri, ruqyah syar'iyah. Bacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla agar khodam jin-jin tersebut pergi darinya. Karena jin-jin ini lama-kelamaan akan berusaha menyesatkan manusia. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah Ustaz, ada pertanyaan lagi masuk dari hamba Allah di Purwakarta Ustaz, kita bacakan. Fadol, Kang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, afwan Ustaz, di luar tema, bagaimana hukum orang yang mendahulukan umroh
padahal dia belum berhaji, sedangkan dananya cuman segitu-gitunya dan tidak ada niat haji dengan alasan nunggu haji lama. Jazakallahu khair Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Nah, para pendengar saudaraku Siman Sakidah yang Allah muliakan, kembali kami mengundang Anda. Namun Ustadz, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 9 Ustadz ya, qadarullah masyafa'al, mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan Ustadz di siang pagi hari ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian dan juga kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.